Benar-benar di luar dugaan. Usai dibantai Australia, ini dia strategi top Marco Top Erick Thohir. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Yes, alhamdulillah. Patut kita syukuri, Arab Saudi akhirnya cegah Cina untuk salib Indonesia. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian berterima kasih ke Arab Saudi. Wah wah wah, pernyataan berkelas Patrick Kluivert usai dibantai Bahrain. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian keheranan saat mendengarnya. Sampai bikin terharu. Ini penyesalan terbesar Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dibantai Australia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Arab Saudi cegah Cina salib Timnas Indonesia. Berita ini benar-benar di luar dugaan. Usai Timnas Indonesia dibantai oleh Australia, harapan untuk tetap bertahan di peringkat ketiga sempat menipis. Namun secara mengejutkan, Arab Saudi justru menjadi penyelamat bagi tim Garuda. Kemenangan tipis 1-0 Arab Saudi atas Cina membuat posisi Indonesia tetap aman dari ancaman Cina yang berusaha menyalip di klasemen sementara. Dalam pertandingan melawan Cina, Arab Saudi sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan meskipun bermain di kandang sendiri. Cina tampil solid di babak pertama dan membuat The Green Falcons frustrasi. Namun keberuntungan berpihak pada Arab Saudi ketika Cina harus kehilangan pemainnya Liang Ming akibat kartu merah. Situasi ini langsung dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Tak butuh waktu lama bagi Arab Saudi untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Salam Al-Dawsari akhirnya menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol di laga ini pada menit ke-50. Gol tersebut memastikan 3 poin penting bagi Arab Saudi dan yang lebih menarik lagi, secara tidak langsung juga membantu Indonesia tetap berada di posisi keempat. Kemenangan Arab Saudi ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dengan hasil ini, Arab Saudi kini mengoleksi 9 poin, sementara Cina masih tertahan di posisi juru kunci dengan 6 poin. Jika Cina berhasil mencuri poin di laga ini, mereka bisa saja mendekati atau bahkan melewati Indonesia dalam persaingan menuju putaran berikutnya. Namun berkat kekalahan mereka, Indonesia masih punya peluang untuk terus bersaing. Yang lebih menarik, pertandingan berikutnya akan semakin menentukan nasib Arab Saudi dan Cina. Arab Saudi harus menghadapi Jepang, tim kuat yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Ini tentu bukan laga mudah bagi The Green Falcons. Sementara itu, Cina akan menjamu Australia, tim yang baru saja menghancurkan timnas Indonesia. Jika Cina gagal meraih kemenangan, maka peluang mereka untuk menyalip Indonesia akan semakin sulit. Apa yang terjadi di lapangan benar-benar di luar dugaan. Arab Saudi yang awalnya hanya berusaha mengamankan posisi mereka sendiri, tanpa disadari justru memberikan bantuan tak langsung kepada timnas Indonesia. Kini harapan Garuda untuk tetap bersaing di babak kualifikasi masih terbuka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arab Saudi benar-benar menjadi penyelamat bagi Indonesia atau ini hanya kebetulan belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan berkelas Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai Australia. Hasil pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar mengejutkan. Skuad Garuda harus menerima kekalahan telak dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium. Meskipun datang dengan semangat juang tinggi, timnas Indonesia akhirnya tak mampu membendung serangan agresif dari Australia. Namun di balik hasil pahit ini ada satu hal menarik yang terjadi, pernyataan berkelas dari sang pelatih Patrick Kluivert yang menyebut bahwa permainan timnas Indonesia sudah seperti singa.
Sejak awal pertandingan, timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup meyakinkan. Mereka menerapkan strategi total football yang agresif dan sempat memberikan tekanan pada lini pertahanan Australia. Bahkan pada menit ke-16, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat eksekusi penalti Kevin Dix. Sayangnya, tendangan penalti tersebut hanya membentur tiang gawang, membuat momentum pertandingan berubah drastis. Setelah kegagalan penalti itu, Australia langsung menghukum Indonesia dengan permainan cepat dan efektif. Gol pertama lahir dari eksekusi penalti Martin Boyle di menit ke-18, disusul gol kedua Nishan Fulupilai 2 menit berselang. Indonesia pun semakin tertekan, dan Australia terus menambah keunggulan lewat Jackson Irvine di menit ke-34, Lewis Miller di menit ke-61, serta satu gol tambahan Irvine di menit ke-90. Satu-satunya gol balasan Indonesia dicetak oleh Ole Romenyi pada menit ke-78, yang sayangnya tidak cukup untuk menghindarkan timnas Garuda dari kekalahan telak. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert mengungkapkan kekecewaannya atas hasil ini. Menurutnya, jika penalti Kevin Dix berhasil dikonversi menjadi gol, jalannya pertandingan bisa saja berbeda. Namun satu hal yang patut diapresiasi adalah semangat juang para pemain yang tidak luntur meskipun mengalami tekanan berat. Saya pikir selama laga kami berjuang seperti singa, ujar Kluivert. Kepala kami tak tertunduk, tetapi tetap saja saya sangat kecewa dengan hasil ini untuk kami semua dan mereka yang mendukung Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan besar, para pemain tetap memperlihatkan mentalitas yang kuat dan tidak menyerah begitu saja. Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 6 poin, setara dengan Bahrain yang juga kalah dari Jepang. Kini harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, meskipun semakin sulit. Laga berikutnya melawan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025 akan menjadi pertandingan krusial. Kemenangan menjadi harga mati jika Indonesia ingin tetap bertahan dalam persaingan. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tetapi komentar dari Patrick Kluivert menjadi bukti bahwa perjuangan timnas Indonesia patut diapresiasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos? Atau ada yang perlu diperbaiki dari strategi mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert jadikan Kevin Dix kambing hitam. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia benar-benar menjadi sorotan setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukannya mengambil tanggung jawab sebagai pelatih yang baru saja ditunjuk, Kluivert justru menyalahkan para pemainnya, terutama Kevin Dix yang gagal mengeksekusi penalti. Sikap seperti ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat timnas yang kini ia tangani adalah tim yang tengah berkembang pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya. Seolah tak ingin mengakui kelemahan strateginya, Kluivert malah menyoroti satu momen penalti seolah-olah itu adalah penyebab utama kekalahan Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Kluivert menegaskan bahwa timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan di awal laga. Menurutnya, jika penalti tersebut berbuah gol, jalannya pertandingan bisa saja berbeda. Namun, apakah satu kegagalan penalti benar-benar bisa dijadikan alasan atas kebobolan 5 gol? Tentu tidak semudah itu. Permainan timnas Indonesia setelah penalti tersebut justru terlihat semakin kehilangan arah, terutama dalam bertahan. Seharusnya sebagai pelatih, Kluivert lebih fokus pada evaluasi strategi dan cara memperbaiki kelemahan tim, bukan malah melempar tanggung jawab ke pemain. Sikap Kluivert ini sangat bertolak belakang dengan Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang selalu melindungi para pemainnya dari kritik berlebihan. Shin Tae-yong memperlakukan para pemain timnas Indonesia seperti anak-anaknya sendiri, selalu memberikan dukungan dan motivasi bahkan saat mengalami kekalahan. Sebaliknya, Kluivert yang baru saja datang justru langsung menyalahkan individu tertentu tanpa melihat faktor lain yang menyebabkan kekalahan besar ini. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya apakah Kluivert memang benar-benar sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Kekalahan ini juga semakin menekan timnas Indonesia di klasemen grup C. Kini mereka harus memenangkan laga melawan Bahrain untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Namun dengan atmosfer seperti ini di mana pelatih tidak mampu membangun mental pemainnya dengan baik, bagaimana tim bisa bangkit? Sepak bola bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga mentalitas. Jika pelatih sendiri sudah menunjukkan ketidakpercayaan kepada para pemainnya, maka akan sulit bagi tim untuk menemukan kepercayaan diri di laga-laga berikutnya. Patrick Kluivert mungkin punya nama besar sebagai pemain, tetapi sebagai pelatih, ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin tim dengan tanggung jawab penuh. Melempar kesalahan kepada pemain di awal kepelatihannya tentu bukan hal yang bijak. Kini keputusan ada di tangan para supporter. Apakah mereka masih bisa percaya pada Kluivert? Atau justru mulai merindukan sosok Sintayong yang penuh tanggung jawab dan kepedulian terhadap tim? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kluivert pantas mendapatkan kesempatan lebih atau justru ini awal dari kehancuran timnas Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Strategi cerdas Erick Thohir agar timnas Indonesia bisa tetap lolos Piala Dunia 2026. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium memang menjadi pukulan berat bagi para pendukung Garuda. Namun di balik hasil pahit tersebut, pernyataan berkelas dari Ketua PSSI, Erick Thohir, menjadi angin segar yang membangkitkan semangat. Dengan penuh keyakinan, Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak? Sebagai sosok yang memiliki koneksi luas di dunia sepak bola internasional, Erick Thohir diyakini mampu melakukan berbagai lobi-lobi strategis yang bisa membuka jalan bagi Indonesia. Selain itu, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih yang merupakan salah satu legenda sepak bola Eropa membuktikan keseriusan PSSI dalam membawa Garuda ke panggung dunia. Meski tertinggal di peringkat keempat grup C, peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar. Dengan 6 poin yang dimiliki, Indonesia masih bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk memperebutkan posisi yang lebih baik. Apalagi di laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Jakarta, sebuah kesempatan emas untuk meraih kemenangan dan menjaga asa lolos. Dalam unggahannya di media sosial, Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk terus mendukung timnas Indonesia, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulisnya. Tak hanya itu, Erick juga memberikan suntikan motivasi bagi para pemain agar tetap percaya diri. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tegasnya. Dengan kombinasi strategi cerdas, lobi tingkat tinggi, serta dukungan dari pelatih berkualitas, mustahil rasanya jika timnas Indonesia gagal begitu saja di Piala Dunia 2026. Erick Thohir telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tak hanya berambisi, tetapi juga punya kemampuan untuk mewujudkan impian besar sepak bola Indonesia. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia benar-benar bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia? Ataukah masih ada hal yang perlu dibenahi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sintayong dibuat gregetan dengan kekalahan timnas Indonesia. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium menjadi tamparan keras bagi para pendukung Garuda. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat menyaksikan laga tersebut. Saat nobar di sebuah kafe di kawasan Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta Pusat, ekspresi STY yang penuh kekecewaan terekam kamera. Ia tampak menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah tak sanggup melihat tim yang pernah ia besut dihancurkan oleh Australia. Bahkan di beberapa momen, STY tampak memegangi kepalanya, menandakan rasa frustasinya terhadap permainan Indonesia yang jauh dari harapan. Tak bisa dipungkiri, Sintayong adalah sosok yang sangat berjasa dalam membangun timnas Indonesia hingga mencapai level saat ini.
Keberhasilannya membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan bukti nyata dari kerja kerasnya. Namun melihat mantan anak asuhnya gagal bersaing melawan tim sekelas Australia tentu menjadi pukulan berat baginya. Dalam wawancaranya dengan Kompas TV, STY mengakui bahwa para pemain Indonesia sudah bekerja keras, tetapi masih kesulitan menghadapi pressing ketat dari The Socceroos. Menurutnya, salah satu faktor kekalahan adalah minimnya waktu latihan, sehingga para pemain kerap kalah dalam duel 1 lawan 1. Tapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, jadi mudah lepas pengawalan man-to-man. Jadi mungkin itu penyebab kekalahan, ujar STY. Tak hanya itu, ia juga menyoroti kegagalan Indonesia dalam memanfaatkan peluang emas di menit-menit awal pertandingan. Seandainya peluang tersebut bisa dikonversi menjadi gol, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia terlempar ke peringkat kelima grup C dengan selisih gol yang semakin minus. Namun, harapan belum sepenuhnya sirna. Masih ada kesempatan bagi Garuda untuk bangkit dalam laga selanjutnya melawan Bahrain. Kemenangan di laga ini bisa membuka kembali peluang untuk setidaknya finish di posisi keempat dan tetap bersaing menuju Piala Dunia 2026. Melihat kondisi ini, apakah kalian masih optimis timnas Indonesia bisa bangkit dan mengejar peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah ada hal lain yang harus dibenahi agar Indonesia bisa lebih kompetitif di level Asia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sindiran warga Vietnam melihat timnas Indonesia dibabat habis Australia. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar membuat para pendukung kecewa. Skor 1-5 yang tercipta di Sydney Football Stadium bukan hanya mencoreng nama skuad Garuda, tetapi juga menjadi bahan sindiran dari berbagai pihak termasuk warga Vietnam. Dalam forum sepak bola setempat, beberapa supporter Vietnam tak segan-segan mengejek performa buruk Indonesia dan bahkan menyinggung keputusan PSSI yang menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sebenarnya mengawali laga dengan cukup percaya diri. Bahkan Kevin Dix hampir membuka keunggulan melalui eksekusi penalti yang sayangnya membentur tiang gawang. Namun justru setelah itu momentum pertandingan berbalik arah. Australia mampu mencetak 5 gol melalui Martin Boyle, Nissan Fulupilai, Lewis Miller, serta 2 gol dari sang kapten Jackson Irvine. Sementara itu, satu-satunya gol Indonesia diciptakan oleh Ole Romenyi pada menit ke-78 setelah menerima umpan terobosan dari Kevin Dix. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat keempat klasemen sementara setelah digeser oleh Arab Saudi yang menang atas Cina. Meski begitu, peluang untuk lolos masih terbuka jika timnas mampu memaksimalkan laga-laga tersisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Di tengah kekecewaan yang dirasakan supporter Indonesia, ejekan dari supporter Vietnam semakin menambah panas situasi. Dalam berbagai forum diskusi sepak bola di Vietnam, banyak yang menyindir hasil buruk timnas Indonesia. Salah satu warganet Vietnam bernama Nguyen Quang Minh mengatakan bahwa Indonesia mungkin memiliki banyak pemain bagus, tetapi mereka tidak memiliki kekompakan yang cukup. Sementara itu, komentar bernada sarkasme lainnya datang dari Terantan yang menyebut bahwa jika tidak menghitung 4 gol pertama, Indonesia bisa saja seri dengan Australia. Sindiran semakin pedas ketika beberapa supporter Vietnam menganggap bahwa kekalahan ini terjadi karena kesombongan para pendukung Indonesia sebelum pertandingan. Mereka menilai bahwa Indonesia terlalu percaya diri dan menganggap diri lebih kuat dari Australia, padahal faktanya kualitas permainan masih jauh di bawah Socceroos. Indonesia masuk ke pertandingan seperti tim unggulan, tetapi akhirnya mereka panik dan bingung setelah tertinggal, ujar seorang warganet Vietnam bernama Vuong Hoang Nam. Bahkan ada pula yang membandingkan Indonesia dengan Thailand dan Vietnam, menyebut bahwa kedua negara itu pernah bermain di babak yang sama tetapi tidak pernah bersikap sombong seperti Indonesia. Selain mengomentari permainan timnas Indonesia, beberapa supporter Vietnam juga menyoroti keputusan PSSI yang mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Menurut mereka, keputusan itu adalah sebuah kesalahan besar. Seorang warganet Vietnam bernama Han Kel menyoroti bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih hebat yang pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia.
Bahkan beberapa warganet lainnya berpendapat bahwa Shin Tae-yong mungkin sedang tertawa melihat kondisi timnas Indonesia saat ini. Mereka meragukan apakah Patrick Kluivert mampu mengembalikan performa timnas Indonesia ke jalur yang lebih baik. Kini timnas Indonesia harus segera bangkit dan melupakan kekalahan memalukan dari Australia. Laga berikutnya melawan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Apakah timnas Indonesia bisa membuktikan diri dan meraih kemenangan? Ataukah mereka akan kembali menjadi bahan sindiran dari negara-negara tetangga? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Penyesalan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dibantai Australia. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi para pemain dan supporter. Namun di balik hasil mengecewakan ini, ada satu sosok yang turut merasakan kepedihan yang mendalam, yaitu mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meski kini tidak lagi bersama skuad Garuda, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan perasaan yang sangat menyentuh usai melihat tim yang pernah ia bina harus menelan kekalahan besar. Dalam sebuah acara nonton bareng di Coffee Plus 62 Jakarta, Shin Tae-yong tampak emosional saat membahas hasil pertandingan tersebut. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung timnas, meskipun hasil yang diraih tidak sesuai harapan. Masih ada 3 pertandingan ke depan, kita harus bersatu mendukung timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Ucapannya itu seakan menunjukkan bahwa meski telah pergi, hatinya masih tetap bersama para pemain yang ia anggap sebagai anak-anaknya sendiri. Perasaan harus makin terasa ketika Shin Tae-yong mengungkapkan penyesalannya karena tidak lagi bisa mendampingi timnas Indonesia di momen-momen sulit seperti ini. Sayangnya, saya harus meninggalkan timnas Indonesia. Tetapi anak-anak timnas saat ini hampir semua adalah anak-anak saya. Dengan hati senang, saya akan terus mendukung mereka, tuturnya. Pernyataan ini membuat banyak penggemar sepak bola Indonesia terenyuh, mengingat bagaimana ia begitu dekat dengan para pemain dan telah membangun fondasi yang kuat bagi tim selama masa kepelatihannya. Sementara itu, jalannya pertandingan sendiri menunjukkan bagaimana Indonesia sempat memiliki peluang emas untuk memimpin lebih dulu. Penalti yang didapat pada menit ke-6 seharusnya menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Namun eksekusi Kevin Dix yang membentur tiang gawang justru menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Australia yang bermain dengan efektif langsung menghukum Indonesia dengan serangkaian gol yang membuat harapan semakin menipis. Gol demi gol bersarang di gawang Maarten Paes membuat Indonesia tertinggal 3-0 hanya dalam waktu 34 menit. Meski di babak kedua tim mencoba bangkit, pertahanan solid Australia membuat segala upaya terasa sia-sia. Satu-satunya gol yang berhasil dicetak Indonesia datang dari kaki oleh Romanya di menit ke-78. Namun, pada akhirnya Australia kembali menambah keunggulan hingga memastikan kemenangan dengan skor 5-1. Melihat perjuangan timnas Indonesia yang harus menerima kekalahan telak, banyak yang merasa kehilangan sosok Shin Tae-yong. Beberapa penggemar bahkan menyesalkan keputusan untuk menggantinya dengan Patrick Kluivert yang masih mencari bentuk permainan terbaik bagi tim. Apakah timnas Indonesia masih bisa bangkit di sisa laga yang ada? Apakah kalian setuju dengan komentar Shin Tae-yong? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi netizen usai timnas Indonesia digebuk Australia. Kekalahan telak 1-5 yang dialami timnas Indonesia dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar membuat netizen heboh. Media sosial pun langsung dibanjiri komentar pedas, mulai dari kritik terhadap strategi yang diterapkan Patrick Kluivert hingga performa para pemain di lapangan. Para pencinta sepak bola tanah air merasa kecewa dengan hasil ini, terlebih karena ekspektasi terhadap Kluivert sebagai pelatih baru cukup tinggi. Namun, yang terlihat di lapangan justru jauh dari harapan. Banyak netizen yang menyoroti gaya bermain timnas Indonesia yang dinilai monoton dan tak efektif. Beberapa warganet bahkan menyebut bahwa skuad Garuda kini memasuki era kegelapan di bawah kepemimpinan Kluivert.
Welcome Timnas Indonesia era kegelapan full long ball, tulis seorang pengguna media sosial merujuk pada permainan Timnas yang lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang yang tidak terarah. Lainnya juga menyindir ekspektasi tinggi terhadap filosofi total football yang diharapkan dari Kluivert. Total football no gagal total yes, komentar seorang netizen dengan nada sarkastik. Keputusan taktis Kluivert pun menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar. Salah satu yang paling disorot adalah absennya gelandang bertahan saat menghadapi Australia yang memiliki serangan kuat. Lawannya Australia serius nggak pakai DMF dalam kurung gelandang bertahan. Lawannya Australia bagaimana ceritanya melupakan pertahanan? Strategi macam apa itu? Astaga AA, protes seorang warganet yang kesal dengan lini pertahanan yang begitu mudah ditembus lawan. Banyak yang merasa bahwa strategi yang diterapkan Kluivert justru memperburuk situasi, membuat Indonesia tak hanya kalah, tetapi juga kebobolan dengan jumlah gol yang sangat mencolok. Meski mayoritas netizen mengkritik tajam Timnas Indonesia, masih ada sebagian kecil yang mencoba untuk tetap memberikan dukungan kepada para pemain. Mereka berharap agar kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi Bahrain di laga berikutnya. Kekalahan yang sangat mengecewakan, tapi jangan lupa perjuangan masih tetap berlanjut dan jangan lupa untuk saling mendukung satu sama lain, tulis seorang netizen yang tetap optimis. Sementara yang lain menekankan pentingnya kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lawan Bahrain wajib menang tuan rumah. Nggak boleh kalah, balas 90 tambah 5 sama dengan 99. Seru seorang penggemar yang berharap skuad Garuda bisa bangkit. Hasil ini membuat Indonesia harus berjuang lebih keras untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dengan hanya 6 poin di klasemen, Timnas kini berada di posisi keempat, kalah selisih gol dari Arab Saudi. Sementara Australia semakin kukuh di posisi kedua dengan 10 poin dan Jepang sudah memastikan tempat di putaran final dengan 19 poin. Meski peluang masih terbuka, Indonesia harus tampil jauh lebih baik dan berharap Australia gagal menang di laga-laga tersisa. Kini sorotan kembali tertuju pada Patrick Kluivert. Apakah ia mampu memperbaiki strategi dan membawa Timnas Indonesia kembali ke jalur kemenangan? Ataukah ini akan menjadi awal dari keterpurukan di bawah pelatih baru? Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan ini murni kesalahan strategi atau memang kualitas pemain yang perlu ditingkatkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.